buat sabun mandi dan sabun cuci piring. Selamat menyaksikan. Alat yang digunakan pada proses pembuatan sabun cair ini hampir sama dengan alat dan bahan yang digunakan pada proses pembuatan sabun herbal. Untuk alat-alat yang digunakan, sebaiknya gunakan alat yang umumnya terbuat dari plastik atau kayu. Untuk bahan-bahannya bisa kalian lihat di sini, mulai dari metil ethyl stearat atau MES dan Texafon. Texafon di sini berfungsi untuk membuat sabun cair. Untuk cara kerjanya bisa kalian lihat pada slide berikut satu per satu. Kita mulai dengan yang pertama, mencuci bersih semua alat yang akan digunakan sebelum dan setelah praktikum. Langkah selanjutnya, panaskan 2 liter air hingga mendidih. Lalu diamkan sesaat. Setelah uap panasnya menghilang, tambahkan larutan Texafon ke dalamnya sambil diaduk terus-menerus hingga seluruh kristal Texafon larut. Indikator jika Texafonnya terlarut sempurna adalah sudah tidak ada butiran Texafon lagi, kemudian larutan akan membentuk buih atau busa. Nah, setelah Texafonnya berbusa atau berbuih, sisihkan. Selanjutnya kita melarutkan metil ethyl stearat dan penstabil pH ke dalam 10 liter air di 2 wadah yang berbeda. Pada saat melarutkan penstabil pH, sebaiknya gunakan sarung tangan karena senyawa penstabil pH ini bersifat korosif terhadap kulit. Nah, selanjutnya aduk terus-menerus larutan sampai homogen dan membentuk buih. Setelah larutannya homogen, kemudian tambahkan masing-masing 1 liter garam ke dalam campuran. Untuk mengetes bahwa larutan sudah homogen, larutan terasa semakin berat ketika diaduk dan sudah mulai mengental. Fungsi garam di sini untuk mengentalkan larutan. Jika kalian merasa kekentalannya sudah pas, silahkan hentikan penambahan garamnya. Setelah menambahkan garam, aduk kembali sampai semuanya homogen. Untuk mengecek tingkat kekentalannya, kalian bisa mengangkat pengaduk ke permukaan. Jika menurut kalian kekentalannya sudah pas, kalian sudah bisa mengistirahatkan larutan. Pada saat proses penambahan garam, kalian harus terus-menerus mengaduk larutan agar tidak ada garam atau campuran yang menggumpal di bagian dasar wadah. Setelah semuanya homogen, tuangkan larutan Texafon yang kalian sisihkan tadi ke dalam campuran sambil terus-menerus diaduk. Jika larutan yang kalian gunakan dalam skala kecil, kalian bisa menggunakan hand mixer. Tuangkan larutan Texafon sedikit demi sedikit sambil diaduk terus-menerus agar campuran homogen. Nah, setelahnya kalian bisa menambahkan foam booster secara perlahan-lahan ke dalam masing-masing larutan sambil terus-menerus diaduk. Manfaat dari pengadukan di sini agar laju reaksi bisa berlangsung lebih cepat karena adanya tumbukan-tumbukan efektif antara partikel-partikel bahan baku sabun. Setelah menambahkan foam booster, maka akan terlihat beberapa perubahan seperti jumlah buih yang akan semakin banyak. Jika kalian merasa proses pengadukan menjadi terhambat karena buih ini, kalian bisa menyingkirkan buih dengan cara memindahkannya ke wadah yang lain. Selanjutnya, aduk terus-menerus larutan sampai homogen. Setelah kalian merasa homogen dan tidak ada gumpalan di bagian dasar wadah, kalian bisa menambahkan
larutan pengawet yang sekaligus berfungsi sebagai antibakteri. Aduk kembali campurannya sampai semua menjadi homogen dan sesekali periksa di bagian dasar wadah apakah ada gumpalan atau tidak. Jika larutan homogen, kemudian tambahkan pewarna sesuai dengan intensitas warna yang kalian inginkan. Setelah campuran tadi sudah diaduk sampai homogen, kalian bisa memindahkannya ke dalam wadah, misalnya botol-botol plastik yang telah kalian sediakan. Nah, sabun ini belum siap digunakan, tapi masih harus didiamkan selama 7-8 jam.